siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan materi listrik sederhana. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Maria Angela Lakasilap. Saya Oktaviani Diana Sita. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai yang pertama, pengertian listrik sederhana, dan yang kedua, rangkaian-rangkaian listrik sederhana, serta manfaat dan contoh penerapan listrik sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan! Yang pertama adalah pengertian listrik. Listrik pertama kali ditemukan oleh seorang cendekiawan asal Yunani yang bernama Thales pada tahun 600 sebelum Masehi. Pada saat itu, ia mengamati sebuah batu amber yang digosokkan ke kain wol dan hasilnya akan menarik benda ringan di sekitarnya. Namun, pada saat itu, ia belum mengetahui peristiwa apa yang terjadi dan mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, inilah yang menjadi awal pemikiran lahirnya listrik, dan setelah itu dilanjutkan penelitian oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya, sehingga lahirlah listrik. Jadi, berdasarkan beberapa pengertian listrik tadi, dapat kami simpulkan bahwa listrik adalah fenomena fisika yang terkait dengan pergerakan partikel bermuatan seperti elektron dan proton dalam suatu konduktor atau medium. Ini melibatkan aliran elektron dari satu tempat ke tempat lain melalui penghantar listrik. Berikutnya adalah rangkaian listrik sederhana. Rangkaian sederhana atau yang biasa disebut rangkaian listrik sederhana ini memiliki arti sebuah rangkaian yang akan dialiri oleh arus yang memiliki muatan listrik di dalamnya. Rangkaian listrik sederhana adalah pengaturan komponen listrik dasar yang terhubung secara tertentu yang akan membuat rangkaian tertutup untuk membentuk suatu sirkuit yang memungkinkan arus listrik mengalir. Terdapat dua jenis rangkaian listrik sederhana. Yang pertama adalah rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Berikut adalah praktikum dari rangkaian seri dan paralel. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama adalah lampu bola, kedua dudukan lampu, baterai, tempat baterai, saklar, gunting, solder, dan juga timah solder. Yang pertama rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan antara komponen-komponennya. Nah, pada rangkaian ini, jika salah satu bola lampu mati atau rusak, maka lampu yang lainnya pun akan ikut mati atau rusak. Adapun kelebihan dari rangkaian seri ini, yang pertama, memakai lebih sedikit komponen daripada rangkaian paralel. Yang kedua, mempunyai kemampuan deteksi lebih cepat jika terjadi kerusakan. Yang ketiga, mempunyai kuat arus listrik yang mengalir adalah sama. Dan yang keempat, lebih hemat listrik. Selain kelebihan, ada juga kekurangannya, yaitu mempunyai energi potensial yang berbeda. Jadi, lampu akan memancarkan nyala yang tidak sama. Lampu terjauh dari sumber tegangan mempunyai nyala yang lebih redup. Dan yang kedua, jika satu komponen mati, maka seluruh komponen juga akan mati. Nah, berikut ini adalah praktikum dari rangkaian seri. Rangkaian seri. Pertama, kita letakkan setiap komponen sesuai dengan rangkaiannya. Lalu, sambungkan setiap komponennya menggunakan timah solder. Berikutnya rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau secara bercabang. Nah, jika dinyalakan, semua lampu akan menyala secara bersamaan. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain akan tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu hambatan berpengaruh, tak akan membuat masalah di hambatan lain. Mempunyai energi potensial yang sama pada setiap titik rangkaian, jadi nyala lampu tidak akan berbeda antara yang terdekat dan yang terjauh dari sumber tegangan.
Dan selanjutnya, kekurangan rangkaian paralel adalah lebih boros listrik, lebih boros pemakaian komponen, dan mempunyai kuat arus yang berbeda antara satu titik dengan titik yang lain. Nah, berikut ini adalah praktikum dari rangkaian paralel. Pertama, kita letakkan setiap komponen sesuai dengan rangkaiannya. Lalu, sambungkan setiap komponennya menggunakan timah solder. Di sini kita akan melihat perbedaan keduanya. Nyala lampu rangkaian paralel lebih terang dibandingkan lampu dari rangkaian seri. Dibuktikan dengan menukar kedua baterai dan hasilnya tetap sama. Yang berikut manfaat listrik sederhana. Listrik sederhana mempunyai manfaat yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meningkatkan kemandirian. Dengan membuat pembangkit listrik sederhana akan meningkatkan kemandirian suatu daerah. Kedua, ramah lingkungan. Listrik sederhana sangat ramah dengan lingkungan karena tidak berpotensi mengeluarkan karbon dioksida yang akan mencemari atau merusak lingkungan. Yang ketiga, sebagai penerangan. Di sini listrik sederhana berfungsi sebagai penerangan di dalam rumah, perkotaan, maupun di lingkungan umum. Yang keempat, penggunaan peralatan elektronik. Listrik sederhana memungkinkan kita untuk memanfaatkan atau menggunakan barang elektronik seperti televisi, mesin cuci, dan sebagainya. 6. Transportasi. Manfaat dari penggunaan listrik sederhana ini bisa juga kita rasakan dalam bidang transportasi, yang dimana bisa kita rasakan seperti adanya kendaraan listrik seperti mobil listrik dan motor listrik. Yang ketujuh, komunikasi. Pada bidang teknologi komunikasi modern seperti telepon, internet, dan perangkat seluler lainnya, listrik sederhana memungkinkan kita untuk menerima dan mengirim sinyal komunikasi. Dan yang terakhir adalah contoh penerapan listrik sederhana. Nah, penerapan listrik sederhana sangat mudah kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti peralatan medis, penggunaan alat elektronik, dan pengisian daya baterai, handphone, juga laptop. Contoh penggunaan listrik sederhana yang lainnya itu seperti kipas angin listrik, pintu otomatis, dan juga lampu tidur otomatis.